mana? Lampu ya? Aku taruh no. Salam kekasih-kasih Tuhan. Saya percaya kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, amin. Kita ada sampai hari karena kasih Tuhan. Berapa banyak minggu ini yang mengalami kasih Tuhan, lambaikan tangan yang kepala kita. Haleluya. Saya percaya semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Serta memiliki Yesus yang baik, amin. Kita punya Yesus yang luar biasa. Biarlah kita datang pagi hari ini, kita benar-benar datang mengasihi Tuhan. Sehingga saat kita pulang nanti gak sama lagi. Karena kita sudah mengalami sesuatu yang baru. Tuhan akan nyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Tuhan akan nyatakan mujizat-Nya bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengalami kebaikan-Mu hari ini Bapa. Sehingga hidup kami gak sama lagi Tuhan waktu kami pulang. Kami membawa berkas-berkas yang daripada Engkau Tuhan. Berkas-berkas sukacita, berkas-berkas kebaikan Tuhan, bahkan berkas-berkas kemenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
Raja. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam umat-Mu seperti di surga, sehingga hati kami bersuka cita, jiwa kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Yang siap menari, yang siap bersorak-sorai bagi Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan yang merasakan Allah kita yang dahsyat.
beri sukacita. Amin. Semua kita adalah umat lebih dari pemenang. Saya percaya kemenangan kita adalah bukan hasil usaha kita, tapi semua karena Tuhan. Dan adalah kita bagi hari ini hanya memiliki satu hal, yaitu kerinduan dekat dengan Tuhan. Amin. Sebab kuasa yang dahsyat akan dicurahkan di tempat ini. Kami percaya kuasa yang dahsyat Tuhan. Kami percaya luar biasa Tuhan. Dekat Tuhan, itu kerinduanku. Kan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku ku bersandar padamu. Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan, itu saat terindah. Kan ku buka hatiku dengan suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Dan Tuhan yang menuntun jalanku,
percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya dalam hidup kita yang paling mengerti keadaan kita, bahwa hanya Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita, hanya Dia satu-satunya yang sanggup menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang kita andalkan. Saudara, mari angkat tanganmu, katakan hanya Yesus. Percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di sini ya Bapa. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami sudah menaikkan nyanyian iman kami kepadamu. Dan sekarang waktunya hati kami haus untuk dipenuhi dengan suara-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa firman-Mu ada kesembuhan, ada kekuatan, dan di dalam kuasa firman-Mu Engkau sanggup mengangkat setiap kami anak-anak-Mu, menolong setiap kami yang susah, dan Engkau sanggup membangkitkan iman kami Tuhan. Sebab itu Bapa, berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada kami, sebab telinga kami mendengarkannya, dan kuasa firman-Mu diurapi dengan kuasa Roh Kudus yang mengajar kami dan memberi pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Terpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur kemuliaan Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Saya ucapkan shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bukan saja datang kepada Tuhan karena kita menyadari ini adalah hari di mana kita istirahat. Maksudnya itu kita keluar dari pekerjaan kita, lalu kita datang mencari Tuhan ke tempat ini. Bukan saja karena kita ada hari Minggu, kita datang kepada Tuhan beribadah. Karena di rumah pun bisa kan, kita mencari Tuhan beribadah, kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa, tentu bisa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan. Saya belum sampai sini. Saya masih
masih ketinggian ya, atau kecepatan. Jadi Ibrani 10:25 mengatakan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, jangan sampai kita menjauhkan diri seperti yang biasa banyak dilakukan oleh orang-orang. Ya, mereka ingin mencari apa yang menjadi kepuasan diri sendiri, tapi sebenarnya dunia tidak bisa memberikannya, saudara. Atau misalnya begini juga, ada yang mengatakan, ya nggak apa-apa kok di rumah aja, di rumah juga bisa kok buka YouTube, di rumah juga bisa kok cari-cari yang bisa memenuhi kerohanian. Betul, bisa. Tapi Ibrani 10:25 itu juga harus dilengkapi, amin. Orang yang beribadah online itu ditujukan kepada mereka yang nggak bisa datang onsite. Mungkin mereka sedang sakit, atau mungkin mereka ada kondisi tertentu tidak boleh keluar, sehingga mereka ibadahnya online. Tapi kalau misalnya kita sehat walafiat, waktu juga ada, tenaga kuat, ongkos juga ada, ya kan? Kenapa tidak kita ibadah secara onsite, di mana kita bersekutu bersama-sama, ketemu dengan saudara-saudara seiman, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Karena sebenarnya gereja atau misalnya kita bicara ibadah itu juga bicara mengenai touching. Touching itu ya kiri kanan ada gitu kan. Ada orang di dekat kita kiri kanan belakang kita tuh ada orang sama-sama dengan kita. Tuhan juga ingin melihat ada persekutuan saudara-saudara seiman. Sebab itu makanya kita adakan ibadah di sini. Ya kan? Apalagi kita udah dikasih sama Tuhan tempat yang bagus, tempat yang indah, tempat yang nyaman untuk beribadah di sini. Ya, kita juga ingin supaya bukan kita saja yang datang menikmati berkat Tuhan di tempat ini, tapi kita juga rindu. Ada rindu nggak teman-teman yang lain supaya datang ke sini? Iya kan? Ya. Nah, sebab itu jangan lupa di rumah doakan supaya minggu depan aku mau ajak siapa ya, 2 minggu lagi aku mau undang siapa ya, mau ajak siapa ya datang ke rumah Tuhan, datang beribadah bersama-sama. Coba lihat di kiri kanan masih banyak bangku kosong loh. Nah, ya kan? Nah, kalau memang mereka itu, oh saya bisanya cuma yang ibadah kedua kita jam berapa? 10.45. 10.45. Nah, mungkin kalau ada di antara teman-teman kita bilang aku cuma bisa 10.45, oh iya nggak apa-apa, 10.45 juga bagus. Kalau misalnya ada teman-teman bilang aku nggak bisa, ada urusan, ya udah kalau gitu datang pagian, urusannya siangan. Nah, bilang sama teman kita gitu, kamu ada urusan, iya kalau gitu datangnya pagi. Yang pagi jam berapa? 9. Jam 9. Nah, nanti setelah ibadah baru urusannya. Cari Tuhan dulu, bilang sama dia, pasti urusannya Beres. cari Tuhan dulu. Amin. Amin. Ya, mau? Mau. Ya, nah saya ingin lihat minggu depan saudara banyak-banyak sebarin. Kan ada handphonenya. Sebarin sama teman-teman kita, ajak mereka untuk datang beribadah bersama-sama ke tempat ini. Haleluya. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, haleluya, kibarkanlah pancinya, masa cuma kita aja? Ya, Anda juga rindu kan? Ya, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita. Gak apa-apa, ajak aja mengenai dia mau atau enggak. Itu urusan nanti, yang penting kita ajak aja mereka untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, seperti tadi nyanyi yang sudah kita nyanyikan, lagu yang sudah kita nyanyikan, lagunya Lebih Dari Pemenang. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua tentang temanya Lebih Dari Pemenang. Nah, bicara lebih dari pemenang atau lebih daripada pemenang, itu berarti yang kecil melawan yang besar. Pasti yang menang itu adalah yang besar.
Tapi kalau yang kecil yang menang, maka itu disebut lebih dari pemenang. Ada yang lemah, ada yang kuat. Pada saat diadu gitu ya, berhadapan, yang lemah yang menang. Maka yang lemah itu disebut lebih dari pemenang. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa di dalam satu duka yang sangat dalam. Karena dia tahu secara manusia, dia akan menanggung satu penderitaan yang sangat hebat. Dia sudah tahu itu. Maka dia sangat, itu bisa dikatakan stres paling tinggi. Sampai keringatnya itu keluar seperti darah. Karena dia tahu, dia membayangkan betapa mengerikannya nanti. Itu cara manusia. Lalu secara manusia dia katakan, kalau boleh cawan ini berlalu, itu manusia. Tapi sebagai hamba, menghambakan diri, dia mengatakan, kehendakmu lah yang jadi. Kemudian dia dibawa ke pengadilan. Di dalam pengadilan dia seperti keluh, gak mau banyak jawaban. Sepertinya lemah. Kemudian dia digiring lagi ke dalam satu tempat untuk dicambuk. Belum lagi dia dimasukkan ke dalam satu tempat lubang yang dalam. Dia gak ngapa-ngapain. Ditonjok, diludahin, dia diam saja. Nah itu kan menunjukkan seperti orang apa? Orang lemah. Seperti orang lemah dia. Sampai dia dibawa ke Golgota. Lalu kemudian dia disalibkan. Dan pada saat dia disalibkan, orang-orang pun mengatakan seperti ini kepada dia. Kalau engkau benar-benar Tuhan dan Raja, kenapa kamu enggak turunkan dirimu atau minta malaikat Tuhan untuk membebaskanmu? Kalau Tuhan mau, Yesus mau, bisa. Tapi dia nggak lakukan itu. Karena dia tahu bahwa dia harus menanggung semuanya itu demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Iblis bersorak-sorai, bertepuk tangan pada saat Yesus disalibkan dan kemudian dia mati. Tapi iblis nggak tahu kalau pada hari ketiga Yesus bangkit. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Nah jadi kalau kita bicara lebih daripada pemenang, gambarannya tadi, yang kecil melawan yang besar, tapi yang menang yang kecil. Yang lemah melawan yang kuat, tapi ternyata yang menang adalah yang lemah. Maka itu disebut lebih dari pemenang. Di dalam Alkitab ada satu cerita kisah yang sudah saya yakin Anda tahu banget ceritanya. Yaitu kisah antara Daud melawan Goliat. Ya. Nah, saya kasih gambaran ulang walaupun Anda sudah pernah membaca kisah ini. Siapa Daud? Daud adalah anak dari seorang ayah bernama Isai. Daud ini dikatakan anak paling kecil dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Daud ini pun bukan daripada golongan tentara seperti abang-abangnya. Dia cuma seorang penggembala, bukan peternak ya, penggembala 2-3 ekor domba kambing begitu. Suatu kali Daud diminta ayahnya, kamu pergi lihat abang-abang kamu, lihat saudara-saudara kamu. Lalu bapaknya kasih makanan, bekal untuk dibawa. Daud pergilah. Dan dia tinggalkan kambing dombanya kepada orang yang bisa menjaganya. Lalu dia pergi. Dan pada saat dia pergi, sampailah di tempat di mana para tentara Israel sedang ada di suatu daerah peperangan. Dan sampai di sana, Daud itu dengar-dengaran dari orang-orang tentang tentara Filistin yang ada di depan sana.
ketika Daud itu dengar-dengaran, sampai kepada dia mendengar sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan itu di depan sana orang besar Filistin, maka dia akan diangkat menjadi menantunya raja. Lalu kemudian abangnya Daud bilang begini, kamu ngapain di sini? Kemana? Domba kambing yang biasa kamu gembalakan. Kamu ini memang sok berani ya, sok jago ya, gitu kira-kira kata si abangnya. Lalu Daud tinggalkan abangnya, dia bilang begini, aku kan cuma nanya aja, ya kan? Daud pergi lagi ke tempat orang-orang yang sedang membicarakan tentang tentara panglima Filistin yang besar itu. Lalu sampailah akhirnya Daud itu hatinya tidak tahan, ya. Dia tidak tahan, kenapa? Karena dia melihat raksasa Filistin ini nih menghina barisan tentara Allah. Karena hati Daud tidak tahan, dia datang kepada orang yang dekat dengan raja, ngasih tahu, aku mau ini gitu ya, aku mau hadapin itu raksasa. Sampai akhirnya Daud dibawa kepada Raja Saul. Raja Saul bilang, kamu, badan kamu sekecil ini, ya kan? Kamu mau menghadapi itu raksasa. Lalu Daud ceritakan pengalaman-pengalaman dia. Kalau dia ini memang seorang gembala, tapi kalau ada binatang buas hendak menerkam domba peliharaan daripada ayahnya, Daud ini bertanggung jawab. Dia bilang bahwa dia itu beruanglah, singalah itu dihadapinya. Karena mendengar pengalamannya, lalu Daud mengatakan bahwa Tuhan besertanya. Akhirnya Saul mengizinkan untuk Daud, ya udah kamu majulah ke depan untuk menghadapi raksasa Filistin ini. Ketika Daud menghadapi raksasa Filistin ini, Daud yang diurapi Tuhan, dia tidak mengandalkan kekuatan apapun, kehebatan apapun, tapi dia mengatasnamakan Tuhan. Maka Daud bisa mengalahkan dan merubuhkan raksasa Goliat itu. Mari kita baca bersama-sama di sini bagian ayat terakhir di mana Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Kita baca 1, 2, 3. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Kalau berdasarkan scholars atau orang-orang yang menyelidiki ras daripada orang Filistin ini, mereka ini sebenarnya dekat dengan daerah-daerah Turki situ. Mereka itu kulitnya merah-merah sebenarnya, ya. Jadi bukan golongan kayak orang Arab gitu, bukan. Mereka tuh kayak Eropa sebenarnya, orang Filistin itu. Makanya dikatakan orang Filistin itu cantik-cantik gitu wanita-wanitanya, karena dia kayak Eropa begitu rasnya mereka ini. Nah, Goliat akhirnya dikalahkan, bahkan mati. Karena Goliat ini mati, maka orang Filistin yang kecil-kecil yang lain-lain itu ketakutan melihat raksasa mereka aja bisa mati, ditumpas sama Daud. Nah, karena mereka ketakutan, dikejar sama orang Israel, tentara Israel, mereka ditumpas, dijarah sama orang Israel. Nah, kita lihat sekarang secara perhitungan, ya. Secara perhitungan, coba kita melihat dari 1 Samuel 17. Di sini kita lihat ya, secara perhitungan perbandingan Daud dan Goliat. Maka saya katakan tadi, yang kecil melawan yang besar, yang menang yang kecil. Maka yang kecil disebut lebih dari pemenang. Kita baca ya. Ya, Daud itu tubuhnya kecil. Sementara Goliat
Tubuhnya raksasa. 2 meter lebih. Macam-macam ya, orang memperkirakan. Ada yang mengatakan sekitar 3 meter. Ada yang mengatakan 2,5 meter. Itu segimana saudara 3 meter? Segini kali ya. Bener nggak? 3 meter. Tinggi sekali, tinggi lagi ya, bener ya? Tinggi banget gitu. Wah, itu kita kalau menghadapi orang 190 aja pemain basket yang tinggi-tinggi itu begini loh. Kita tuh segininya mereka. Apalagi Nana segininya kali. Sama pebasket itu yang tinggi-tinggi itu. Bener loh. Tinggi sekali. Nah, ini sekitar 3 meter gitu. Goliat. Kemudian Daud tidak pernah ikut perang. Dia tidak punya pengalaman perang. Karena kan dia cuma penggembala. Sementara Goliat seorang pendekar perang dari Filistin. Dan kemudian Daud tidak memakai baju perang. Dia nggak punya baju perang. Dia cuma baju ya seorang gembala. Bahkan ketika Saul kasih pinjam kebesaran sama Daud. Lalu Daud bilang, aku udah biasa pakai beginian. Dia lepas semua itu. Atribut-atribut daripada Panglima Saul. Ya. Kemudian apa? Goliat ini lengkap dengan baju perangnya. Sampai ke kepalanya itu dikasih ketopong ya, ketopong gitu. Nah, terakhir Daud itu cuma memakai ketapel dan 5 buah batu. Saudara tahu ketapel kan? Nah, kecil-kecil dulu kita kan ya main ketapel. Nah, Goliat itu lengkap dengan lembing, tombak, pedang. Secara perhitungan, saudara kalau melihat ini, yang menang itu siapa? Goliat lah pasti, secara perhitungannya. Ini dunia itu seringkali melihat daripada fisik atau luar. Terkadang dunia lupa bahwa di dalam diri seseorang itu bisa jadi ada yang lebih besar, walaupun dia kecil. Sama seperti Daud, ya, sama seperti Daud. Nah, sekarang kita coba lihat ya, siapa sih Daud ini? Mengapa sih Daud ini kok bisa menjadi seorang lebih daripada pemenang dia? Next, Wilson. Wilson harus jadi lebih dari pemenang. Ya, siapa Daud ini? Ya, kalau kita lihat Daud ini dia gembala domba, kemudian dia itu suka memainkan kecapinya sambil bermazmur. Dia suka dengan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu kesukaanku, kata Daud. Dia suka perintah-perintah Tuhan. Daud juga suka menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Kalau menyampaikan isi hati itu disebut apa? Doa. Enggak, ya curhat, tapi ya bahasa rohaninya doa. Ya. Kalau bahasa sekarang ya curhat sama Tuhan. Nah, Daud itu dia selalu mengungkapkan hatinya kepada Tuhan. Dan dia juga suka membuat puisi-puisi. Mazmur itu kalau kita baca itu suka ada puisi-puisi. Dia menggambarkan alam, kebesaran Tuhan, dan menuliskan puisi-puisi. Itu isi Mazmur. Di sini kita melihat, walaupun orangnya kecil, nggak punya pengalaman perang, dia cuma seorang penggembala, tapi dia punya hubungan dengan pencipta langit dan bumi. Ini dahsyatnya Daud. Kalau kita mau lihat siapa Daud, nah itulah Daud. Kalau Anda ingin menjadi seorang lebih daripada pemenang, lihatlah Daud, siapa dia. Kita juga bisa menjadi lebih daripada pemenang.
kalau kita punya kebiasaan hidup seperti Daud ini. Meskipun kita orang kecil, saya cuma wong cilik, iya wong cilik, tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Sama seperti Daud diremehkan, gak dianggap. Mungkin bapaknya juga lihat, aduh kamu gak cocok jadi tentara, udah kamu jadi apa tuh bahasa nawak. Jadi kamu jadi gembala aja lah. Badan kamu kecil juga gak cocok kamu jadi tentara. Tapi kalau kita lihat kisah Daud ini selanjutnya, justru dia menjadi panglima tentara loh. Sampai dia menjadi raja Israel. Jadi Anda dan saya jangan mengecilkan kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Jangan kita mengecilkan. Tuhan bisa memberikan kepada kita satu planning, rencana yang besar. Kalau kita lihat diri kita, kayak nggak mungkin. Kemarin saya membaca satu artikel kan ya. Sebenarnya artikel ini mirip dengan kisah daripada bapak dari teman saya. Mirip. Nah kisahnya gini, dia ini adalah seorang tukang becak. Dia seorang, udah pernah dengar? Oh iya ya kemarin ya, oh kok sama bacaannya. Jadi dia seorang tukang becak. Kemudian suatu kali dia itu ketemu tas tahun 92. Ternyata tas itu isinya uang 42 miliar rupiah pada zaman itu ya, tahun 92. Ya. Dan kemudian dia bawa pulang. Dia mau pakai, mau beli rumah lah, bisa beli mobil, beli tanah gitu ya. Tapi ibunya bilang sama dia, jangan, kata ibu. Coba cek ada nggak pemiliknya. Nggak boleh, kata ibunya. Lalu akhirnya ini bapak, dia cari dapat. Dia carilah tempatnya. Ternyata di salah satu hotel di Indonesia. Dia antar balik. Ternyata yang punya ini adalah orang Perancis. Dan kemudian ketika bapak ini selesai dari situ, dia bilang ternyata malah becaknya dibawa kabur sama orang. Tapi apa yang selanjutnya terjadi? Yang punya uang ini menemui bapak ini, dan kemudian bapak ini diajak ke luar negeri. Dan akhirnya menjadi orang kepercayaan daripada si konglomerat ini. Dan akhirnya si konglomerat ini begitu dia meninggal, dia mengasih warisan kepada si bapak ini. Lalu kemudian saya kirim sama teman saya bilang, yuk semoga kita ketemu tas ya. Semoga kita ketemu tas ya. Dibalas sama teman saya, ya tas CEO katanya. Jadi saudara nanti pulang-pulang ya cah. CEO yang menyamar. Tapi ini ditulis di artikel itu katanya bisa nyata. Nah mirip kayak cerita teman saya punya papa juga begitu, dia juga sama. Papa saya, teman saya punya papa itu dulu katanya dia tuh cleaning service. Terus dia ketemu bag di toilet. Ternyata itu bag daripada salah satu petinggi daripada perusahaan alat-alat kedokteran orang Jerman. Akhirnya bapak itu dibawa sama orang Jerman ini, bapak teman saya itu, dan dipercayakan untuk megang salah satu cabang di Jakarta, jadi pimpinan. Tuhan bisa mengubah loh, membuat perubahan itu. Jangan saudara berpikir nanti bangun. Itu adanya di film. Tapi ini kenyataan.
Saya teman sekolah saya dulu tuh cerita papanya seperti itu. Makanya mereka katanya jadi cinta Tuhan gara-gara itu juga. Jadi sungguh-sungguh sama Tuhan karena mereka yakin bahwa ini adalah Tuhan yang punya rencana. Daud siapa menyangka? Dia kan cuma disuruh bapaknya bawa bekal untuk kasih sama abang-abangnya. Tapi sampai di sana siapa nyangka dia bisa menumpas Goliat. Sementara orang-orang Israel ketakutan pada saat itu. Jadi segala sesuatu bisa diubahkan Tuhan, saudara. Amin. Bagian kita tuh seperti Daud ini, setia aja sama Tuhan. Kasihi Tuhan, tetap dekat sama Tuhan. Sambil menggembalakan kambing domba juga bisa memuji Tuhan. Bisa tetap dekat sama Tuhan. Itu Daud. Siapa sangka dari sekian ribu orang pada saat itu, mata Tuhan tertuju kepada seorang yang bernama Daud. Dari seorang yang gak dianggap, bahkan mungkin sama keluarganya gak dianggap. Ingat gak cerita ketika Daud ini mau diurapi jadi raja? Bapaknya pikir kan, yang gagah-gagah disuruh keluar kan? Coba kamu nak. Sampai semua, lalu Nabi Samuel bilang, kok nggak ada digerakkan Tuhan? Bukan. Lalu ditanya lagi, masih ada lagi nggak anak kamu? Coba, ada. Lagi di padang sana, menggembalakan. Panggil. Sebelum dia datang kita nggak akan bisa makan, memulai acara ini. Begitu Daud datang, ini dia. Tuhan bilang sama Nabi, manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, kita lihat sekarang apa rahasianya ketika Daud sampai di medan perang. Apa yang membuat Daud itu bisa menjadi lebih dari pemenang? Nomor satu, tidak tawar hati. Kita baca bersama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud bilang kepada Raja Saul, jangan sampai kita tawar hati karena dia. Siapa dia itu? Goliat. Nah, Goliat zaman sekarang ini apa ya? Gunung-gunung persoalan kita, gunung-gunung tantangan yang ada di depan kita, itulah Goliat kita. Kalau kita tawar hati, kita lihat Amsal 24 ayat 10, kita baca 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Anda kalau kecil kekuatannya, bagaimana Anda mau menghadapi? Makanya jangan tawar hati, kata Daud, untuk menghadapi Goliat. Kalau kita tawar hati, ya pada masa kesesakan atau pergumulan, kecillah kekuatan kita, tak berdaya, nggak ada semangat lagi, menyerah, ya udah kalah, tenggelam, ya kan? Ya kalau sudah kayak itu dimakanlah sama masalah, dimakanlah sama persoalan itu, ditelan kita sama dia. Sebab itu jangan kita tawar hati, jangan takut. Itu pegang dulu yang pertama, jangan tawar hati, jangan takut menghadapi Goliat itu. Gunung persoalan di depan kita. Dalam kehidupan ini, saudara, siapa sih nggak punya persoalan? Iya kan? Suatu kali ya, saya ini lagi mau beramai-ramai lah gitu ya. Teman saya punya papanya meninggal, jadi mau dikuburkan. Kita tuh duluan nyampe di pemakaman. Yang lain masih nganter jalan di perjalanan gitu ya. Duluan nyampe, kita kata naik motor cepet gitu kan. Nah, terus sampai di situ kita lagi nunggu gitu. Tiba-tiba kan adalah 2 orang nih, sepasang suami, sepasang kekasih lah gitu ya, cewek cowok gitu ya. Dia akhirnya datang ke tugas ini pemakaman. Dia bilang apa? Dia ingin cari kuburan orang tuanya tapi nggak ketemu katanya. Terus jadi petugasnya bilang gini, kok bisa nggak ketemu kamu? Kan gede itu pemakaman.
kuburannya banyak ya di Jakarta ya. Jadi dia katanya mau cari, nggak ketemu. Itu kita tanya dia dong, oh rupanya jadi mau menikah nantinya. Kayak mungkin mereka tuh kayak mau ya datang dulu lah ke kuburan gitu ya, mungkin ya gitu. Nah, jadi dia nggak ketemu. Sampai akhirnya dibawa ke kantor lah dia. Kantor dekat dengan kami. Saya ngintip aja gitu. Carilah di buku, di apa gitu ya. Saya, kata orang, cari orang hidup aja susah kata dia. cari alamat orang hidup aja susah kan. Cari alamat orang sudah nggak ada aja tambah susah lagi. Kok bisa lupa ya? Nggak tahu, dia lupa dia katanya di mana kuburan orang tuanya. Mungkin saking banyak mirip semua kan. Jadi dia lupa dia. Kalau daripada dia salah pamit sama kuburan. Akhirnya dia cari gitu loh. Problem apalagi sini si petugas pemakaman itu lagi nih, dia problem lagi. Belum lagi kalau problem penggusuran. Ya di kota besar kayak Jakarta begitu bisa aja penggusuran ini, penggusuran kuburan. Wah, bukan hanya orang hidup aja yang ada persoalan. Orang mati ada persoalan. Penggusuran. Jadi persoalan, permasalahan itu bisa sama siapa aja. Mau orang kaya, orang menengah, orang nggak kaya, punya persoalan dalam kehidupan ini. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 11 ya. Saul dan tentara-tentara lainnya ketika melihat Goliat raksasa itu. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, artinya si raksasa ini, Goliat ini ngomong. Itu omongan Goliat itu tuh menakutkan mereka, mengintimidasi mereka. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tantangan, persoalan, ditambah lagi suara daripada kuasa kegelapan, itu bisa membuat kita tuh jadi takut. Pikiran kita ini loh, pikiran kita ini dibuat mereka itu mengintimidasi. Nah kalau mereka mengintimidasi, kita jadi takut, kita jadi overthinking. Padahal belum tentu itu terjadi. Kita udah takut duluan, udah memikirkan duluan hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu disebut dengan overthinking. Akhirnya kita cemas, lalu lemas. Begitu dibawa ke dokter, dokter bilang, gak ada sakit kok kamu. Ternyata pikiran. Kalau orang sudah cemas, saudara, tidak dapat berpikir dengan jernih. Dan kalau sudah nggak dapat berpikir dengan jernih, buntu. They can't find way out. Dia nggak bisa menemukan jalan keluarnya. Bahkan Alkitab mengatakan kalau engkau tidak tenang, engkau nggak bisa berdoa. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kalau dalam keadaan kita kacau, cemas, kita mau ngambil keputusan itu bisa membuat kita malah tambah ambruk. Nah, sebab itu yang pertama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tawar hati itu begini saudara ya, kita melihat persoalan, kita melihat permasalahan, pergumulan, kita sudah nggak mau lagi untuk maju ke depan. Itu namanya tawar hati. Yang kedua saudara, apa rahasia Daud ketika dia ada di medan peperangan pada saat itu? Bergantung kepada Tuhan. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada raksasa itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Minggu lalu saya menyampaikan pesan Tuhan tentang nama Tuhan. Nah, di sini Daud bilang begini, kau datang dengan memakai segala perlengkapanmu, tapi aku datang dengan nama Tuhan. I am who I am, aku adalah aku.
Kalau di dalam perjanjian baru kita sudah tahu dia adalah Yesus. Sama seperti itu, saudara, kalau datang ke dalam satu situasi, ada persoalan, ada raksasa, saudara melihat persoalan ini besar, aku tidak sanggup. Secara kekuatan, tidak mungkin aku bisa overcome, menghadapi dan mengalahkan persoalan ini. Jujur, Daud juga begitu, secara fisik hitung-hitungan dia tidak mungkin bisa menghadapi Goliat. Tapi, nah ini saudara, saudara bisa katakan kepada persoalan, saudara bisa katakan kepada gunung persoalan itu, raksasa persoalan itu, aku datang dengan nama Tuhan, atas nama Tuhan untuk menghadapi engkau. Aku datang atas nama Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan, kita baca Yeremia 17 ayat 7, adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengaplikasikan, mempraktekkan kalau kita ini bergantung sama Tuhan, kalau kita ini mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita, yaitu dengan cara berdoa. Waktu Daud katakan aku datang atas nama Tuhan, itu merupakan suatu doa. Aku datang bukan karena kekuatanku, tapi aku datang atas nama Tuhan. Aku datang dengan doa, aku datang. Carilah Tuhan, berserulah kepada nama Tuhan, panggil namanya, nama Yesus. Dan marilah kita melihat persoalan itu bukan dengan mata jasmani kita atau mata pikiran kita, tapi kita pakai matanya Tuhan. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup, amin. Sebab kuasa tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Waktu kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan itu nanti akan mencurahkan kuasanya kepada kita untuk membuat kita kuat. Amin. Kuat untuk menghadapi ini, persoalan ini. Dan Tuhan memberikan kepada kita juga urapannya. Tuhan memberikan kepada kita juga hikmatnya. Dia akan beritahukan kepada kita, memberikan pewahyuan. Seperti Daud, Tuhan itu kasih tahu sama Daud, ambil ketapelmu, kamu pergi ke tepi sungai, ambil 5 buah batu. Tuhan itu kasih pewahyuan sama Daud. Tuhan itu kasih hikmat sama Daud. Kalau hikmat yang daripada Tuhan, memang kadang-kadang itu bertentangan dengan pikiran. Coba kalau dengan pikiran ini, nah Tuhan, masa pakai ketapel, masa pakai batu. Secara keahlian, Daud itu pasti ahli ketapel. Jago pasti Daud itu ketapel, ahli. Tapi karena dia diurapi Tuhan, sekali lempar ketapel, batunya langsung tepat masuk ke dalam jidatnya, keningnya Saul, keningnya Goliat, tembus sampai mungkin otaknya hancur. Saya percaya ada satu tenaga di dalam batu itu. Batu itu ada tenaga dari Tuhan. Gitu ya, ada tenaga, mungkin mutar-mutar batunya, kayak peluru gitu. Sampai gitu ya, passing gitu, kecepatan tinggi sampai Goliat aja nggak bisa menghindar gitu. Kalau kita melihat mata iman, persoalan kita sama seperti Daud melihat dengan mata iman, maka Daud itu berani mengatai Goliat. Kita juga berani mengatai persoalan kita dengan mengatakan seperti ini, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita bisa katakan bersama Yesus di mata iman, aku akan melakukan perkara yang besar. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus Yesus. Itu mata iman kita ketika kita menghadapi raksasa, gunung persoalan itu. Dan yang ketiga, apa yang Daud lakukan ketika dia melihat dan menghadapi?
Dia tidak mundur, tapi dia menghadapi, dia maju dengan tindakan iman. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh itu untuk menemui orang Filistin itu, raksasa itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Baca, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Berarti dia jatuhnya begini loh, saudara. Jatuhnya itu begitu. Artinya begini, saudara, Goliat itu harus dihadapi. Amin. Goliat itu harus dihadapi. Bro, follow me. Dia sedang mikirkan Goliatnya dia. Goliat itu harus dihadapi, amin. Don't run, katakan kiri kanan. Jangan lari dari persoalan. Jangan lari dari persoalanmu. Don't run. Facing the giant, kamu harus hadapi giant itu. Kamu harus hadapi raksasa itu. Jangan lari. Contoh di Alkitab yang coba lari itu adalah Yona, Yunus. Dia coba lari dari persoalan. Bahkan dia coba lari dari Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kamu menghadapi raksasa itu, hadapi, jangan takut. Seperti saya katakan tadi bahwa masalah itu adalah satu kenyataan hidup. Itu satu kenyataan hidup. Kalau Anda ada trouble, masalah, kecuali kita cari-cari masalah, itu lain. Kalau masalah Tuhan izinkan, berarti kata aku normal, berarti facing the giant itu berarti normal. Berarti I am Christian normal Christian. Karena ada raksasa yang harus menghadapi, gitu. Marilah kita melihat dengan mata iman, seperti Daud melihat Goliat, dia lihat dengan mata iman. Tuhan pasti punya cara yang diberitahukannya kepada kita, dan lalu ambil tindakan di dalam nama Yesus. Saya tutup dengan ini, Roma 8 ayat 37. Kita baca, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Saudara, inilah yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Pegang Roma 8 ayat 37 ini. Kita harus buktikan kepada dunia siapa kita. Ya. Kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Masih Roma 8 tadi. Kita ini adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Itu harus Anda pegang dalam hidup Anda. Kita tidak tahu kapan datang persoalan. Ketika murid-murid Yesus ada di dalam perahu, Yesus tidak ada dalam perahu. Dia katakan, kalian jalan duluan. Lalu tiba-tiba ada badai. Kemudian murid-murid melihat ada sosok di laut, di danau Galilea. Karena mereka ketakutan, mereka nggak mengenal itu siapa. Padahal itu Yesus. Mereka bilang apa? Hantu. Yesus katakan apa? Ini aku. Ya, be still, it is I. Be not afraid. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Lalu kemudian Yesus menghardik badai itu dan badai itu tenang. Tuhan itu sangat peduli kepada keadaan kita. Dia Allah yang punya perhatian khusus sama kita. Dia bukan meninggalkan kita saat ada raksasa di depan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada di situ. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya tidak tahu badai apa yang Anda hadapi. Keluarga, ekonomi, penyakit, hubungan dengan orang lain.
Tapi satu hal saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Jangan lari dari persoalan, jangan lari dari Tuhan. Sekalipun ada masalah, justru itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Hubungan dengan Bapa. Terhadap kabar buruk, terhadap hal-hal yang mengecewakan di luar ekspektasi kita. Dengar baik saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab Dia adalah Bapa yang menaungi kita, seperti induk ayam yang menaungi anak-anaknya ketika hujan datang. Dan Tuhan ada bersama dengan kita, menaungi kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang saat Kau datang kepada Tuhan Yesus saat ini. Kalau karena persoalan engkau pernah mau lari, atau karena persoalan engkau ingin lari dari Tuhan, engkau tidak mau menghadapinya, tapi hari ini engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jangan takut, jangan tawar hati. Dan yang kedua, cari Tuhan. Di dalam doa engkau akan mendapatkan pewahyuan, engkau akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Dan yang ketiga, ambil tindakan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, hikmat apa yang Tuhan berikan kepadamu, jangan tunda-tunda. Jangan lari dari persoalan seperti Yunus, sebab dia adalah Bapa yang baik.
Dia Bapa yang mengasihi, tidak meninggalkan kita. Dia Bapa yang peduli kepada kita. Dia Bapa yang mau memperhatikan kita. Orang lain mungkin sudah tidak peduli, tapi Yesus Tuhan, tangannya selalu terbuka untuk menanti kita. Mari datang kepada Tuhan, katakan Tuhan ampuni aku. Dan sekarang Tuhan Yesus, Engkau jamah anak-anak-Mu Roh Kudus. Jamah hati anak-anak-Mu Tuhan. Kembalikan iman itu ya Bapa. Iman percaya kepada Yesus. Bahwa kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk melakukan segala perkara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kami tidak takut. Sebab Yesus bersama kami. Dan bersama Yesus kami akan melakukan perkara yang besar. Kami mau menghadapi apapun yang ada di depan kami. Karena kami percaya Tuhan sanggup membukakan jalan. Amin. Kami lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang. Amin. Angkat tanganmu saudara di saat pada kami tenang sebab Engkau Bapa kami. Kami tenang sebab Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami, yang sudah memberikan bagi setiap kami bahwa kami adalah umat yang lebih dari pemenang, lebih pemenang segala perkara Tuhan. Terima kasih buat Pastor Jimmy yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kembalikan perjalanannya dengan urapan yang baru, dengan roh hikmat kebijaksanaan bahkan kasih-Mu lebih dari kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan daripada Engkau saja yang disampaikan gereja-Mu, sehingga gereja PIC Hongkong Kowloon menjadi gereja yang bertumbuh, berakar, buah-buah dan berdampak bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi yang terbaik kepada Engkau. Mari Engkau kuduskan, sucikan Bapak setiap tangan-tangan yang bawa korban syukur persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga persembahan kami hari ini membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya berkat-Mu mengalir melimpah bagi setiap kami. Sebab Engkau Allah yang menjadi benih bagi sang penabur Tuhan. Terima kasih Bapak, dengan hati yang bersuka cita kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap membawa persembahan kepada Tuhan bersama-sama dengan saya. Kita katakan amin. Silakan kembali duduk. Kita menyaksikan BSIS minggu ini, media silakan. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di BSI Hongkong News. Berikut kita saksikan info kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan, dapat mengirim ke nomor akun bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam Spirit-filled, equipped, empowered, and discipleship. Menara Doa Siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong, bertempat di Paksa Road 7 lantai 3 Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom.
Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong Minggu 26 Juli 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rotman dalam Ibadah Raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan Ibadah Raya 2 jam 10.45 pagi waktu Hong Kong. Demikian info BIC Hong Kong News sepekan ini. Mari terus bertumbuh bersama kami di keluarga BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami keluarga besar BIC Hong Kong Kowloon rindu menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, adakah? Silakan dengan tangan di tempat yang baru pertama kali hadir. Semua jemaat yang setia, amin. Minggu depan baju buat Yesus. Ya, karena waktu misalkan kita hari ini saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapak. Kami bersyukur Bapak, Engkau sungguh baik. Engkau sudah memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Bahkan Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Serta Tuhan belajar akan setiap firman-Mu. Biarlah kami akan terus Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, bukan keperkasaan kami, tetapi Roh-Mu Tuhan yang akan terus membuat kami mampu dan tidak takut menghadapi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu dengan luar biasa pelayanannya. Engkau penuhkan bejananya kembali Tuhan, sehingga Bapa terus mujizat-Mu terus mengikuti hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan setiap pengerja yang ada, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan terus pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus melayani lebih sungguh di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Mereka pulang akan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar Tuhan. Kami akan siap menghadapi apapun yang menghalangi perjalanan kehidupan kami dengan membawa nama-Mu, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum pulang Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Bapa di surga. Saat ini terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya terima berkat, kita katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Ya, oke. Terima kasih.